ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyarul muslimin, hafidhakumullah ta'ala, saudaraku semua dimanapun anda berada. Alhamdulillah, biidznillah, saya sedang di depan pondok pesantren tahfidzul Quran PPTQ Himmah Aliyah yang bertempat di Dukuh Pandian, Desa Karanglo, Kecamatan Tangmau, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Alhamdulillah, biidznillah, pondok ini berdiri di lereng Gunung Lawu, pondok setingkat SMA, Pondok Putri, yang santrinya berjumlah 34 santriwati. Program 3 tahun dan 1 tahun tambah untuk pengabdian. Masyarul muslimin, hafidhakumullah ta'ala, saat ini kami sedang membangun sarana prasarana untuk kelangsungan, untuk penyempurnaan sarana pendidikan PPTQ Himmah Aliyah. Mari saya mengajak pada saudaraku semua, para muhsinin yang ingin menitipkan donasinya, ingin menitipkan jariahnya di pondok kami, dengan bisa datang langsung ke pondok PPTQ Himmah Aliyah atau bisa ditransfer melalui rekening di bawah ini, dan insya Allah menjadikan pahala jariah, karena sesungguhnya jariah Anda sebagai sarana prasarana, sebagai untuk operasional pondok pesantren PPTQ Himmah Aliyah yang saat ini sedang berlangsung terus KBN dan sudah berjalan 1 tahun setengah. Barakallahu fikum jami'an, sebagaimana firman Allah Ta'ala, man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Barang siapa yang beramal 1, maka oleh Allah Subhanahu wa taala akan ditingkatkan 10 kali lipat. Insyaallah demikian dari kami. Jazakumullahu khairan katsiran. Barakallahu fikum jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa, wa sallallahu wa sallam ala rasulillahil mustafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Masyarul muslimin, hafidhakumullahu ta'ala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita ucapkan kalimat syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita semua nikmat hidayah Islam, nikmat hidayatul iman, nikmat sehat wal afiat, aman fi amanillah wa fi barakatillah, nikmat semangat ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun, membuka akal sehat, membuka akal waras, dan membuka akal selamat kepada saudara tua kita yang ada di dalam Islam Jamaah Cokam 354. Masyarul muslimin, hafidhakumullahu ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita masih tetap semangat menunaikan ibadah puasa hari yang ke-10. Insyaallah, semoga apa yang menjadi amalan kita menjadi amalan yang makbul, yang diterima, yang mendapatkan pahala sesuai dengan apa yang telah kita amalkan. Al-jaza min jinsil amal. Masyarul muslimin, hafidhakumullah ta'ala, walaupun di bulan Ramadan tidak boleh kita berhenti untuk berdakwah kepada saudara tua kita, karena melihat situasi yang mereka selalu gencar untuk mendoktrin, semangat untuk mendoktrin, begitu pula kita harus semangat untuk mendangkalkan bagaimana kefahaman mereka, keyakinan mereka semakin lama semakin dangkal, semakin lama semakin menuju kepada kebenaran, yaitu Islam rahmatan lil alamin.
Masyaallah muslimin hafidhakumullah ta'ala, kemarin dikirim oleh admin sebuah rekaman yang cukup menggegerkan. Tapi yang namanya orang belum dibuka, para buzzer-buzzer jokam itu masih ada. Rekaman yang jelas-jelas seorang percakapan itu adalah, saya harus bilang ya, itu dikirim di grupnya golongannya Mbah Tojin. Jadi Mbah Tojin itu punya grup khusus orang-orang yang mempertahankan ilmu mangkul bahasanya. Beliau punya grup khusus. Nah, di situ ada bunglon. Allah alam saya nggak akan mengatakan, tapi ada. Ya, itu aja lah. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena ada warga Jokam Islam Jamaah LDI ini menuduh kepada saya, menuduh kepada kawan-kawan JRK atau mantan ini bahwa rekaman kemarin itu kita yang membuat. Percakapan kita sendiri lalu kita share. Padahal tidak mungkin, ngapain kita ngurusi seperti itu? Ya. Ngapain kita harus berbohong, pura-pura bohong, pura-pura sesuatu yang kita tidak tahu. Nah, yang inti dari rekaman itu adalah bagaimana perpecahan kubu-kubu di pusat, para BP-BP. Ini kan sering saya ulas sebenarnya di berbagai video-video saya sebelumnya, bahwa di pusat Islam Jamaah LDI sana memang terjadi kelompok-kelompok, gerombolan-gerombolan bak mafia. Sudah saya beberapa kali saya katakan, ada beberapa orang-orang yang memang grup ini, dan ujung-ujungnya satu sama yang lain saling menjegal. Sayangnya adalah sang imam itu nggak ngerti. Inilah kehebatannya Bapak Imam. Jadi dari beberapa grup, 4-5 grup itu, perpecahan yang semua punya pasukan yang mereka namai BP itu, semua ada BP. BP itu bola pendem. Itu semua sayangnya mencari muka, mencari golek cedak sang imam amirnya itu biar mendapat ACC proyek apalah. Masyaallah muslimin hafidhakumullah ta'ala. Rekaman itu tidak akan, ada dua sebenarnya rekamannya, tapi yang satu sangat berbahaya, tidak saya sebutkan, tak kirimkan kepada teman saya aja yang bisa terkoneksi pada pihak yang mungkin berhak dikhabari. Ada dua rekamannya itu, tapi bahaya juga karena menyebut tokoh-tokoh nasional, dan yang mengatakan ini seorang adalah orang pegawai negeri lah istilahnya, Jokam LDI termasuknya, tapi nggak usah saya sebutkan. Tapi sudah saya kirimkan kepada teman-teman yang kira-kira yang bisa ditindak. Tapi yang butuh saya share adalah, yang di-share itu kemarin adalah perpecahan dalam tubuh Jokam. Hal ini saudaraku semua, ma'asyiral muslimin hafizakumullah ta'ala, dia sendiri yang mengatakan. Jadi itu bukan dari mantan, suara itu bukan suara mantan, suara itu bukanlah suaranya para mantan-mantan LDI Islam Jamaah, bukan. Yang menceritakan tentang perpecahan-perpecahan di dalam tubuh pusat Islam Jamaah LDI. BP-nya aja ada berapa tadi? Ada Fawas, ada Iki dan Indi, ada Togok, ada dan sebagainya. Belum lagi ditambah gerombolannya Mbah Tojin sebagai pemurnian ilmu mangkul. Sampai mereka hitung ada 6 atau 7. Belum lagi keorganisasian, belum lagi silatnya. Iya, secara kelompok dia berkelompok, tapi secara misi visi mereka punya visi misi yang sama. Apa? Yaitu mencari penghidupan di sana. Golek penguripan, golek aman, golek urip ning ngono. Maka masyaallah muslimin hafizakumullah ta'ala, kalau saya mendengar rekaman itu sepintas, miris.
Kita itu miris. Miris gimana sih? Ayo, sing jamaah di bawah mati-matian membela, mati-matian dengan ridho karena Allah, didoktrin bahwa ini jamaah, ini adalah jalan tunggal masuk surga selamat di neraka. Yang di atas bancaan, yang di atas rayaan. Lagi-lagi memang kesini semakin kesono, semakin kesini itu nampak jelas bahwa golongan ini Islam Jamaah Jokam 354 LD ini memang yang dipikirkan adalah finansial atau keuangan. Gitu aja, simpelnya seperti itu. Simpelnya seperti itu. Makanya kalau kita itu berpikir, ya Allah, ya Allah, ini loh di bulan Ramadan itu loh, jamaah memontang manting. Ini toko-toko semua ini, toko-toko makanan-makanan ini. Ini kan Jokam ini, seret ini, pasar itu. Tutup semua. Kalau tutup seperti ini, secara akal sehat, akal waras, kira-kira pemasukannya ada nggak? Nggak ada. Tapi apakah kemudian mereka berhenti dari membayar persenan? Tidak. Bahkan di bulan Ramadan seperti ini persenannya itu malah diajukan biasanya. Kenapa? Karena takutnya nanti di minggu terakhir pas hari raya tidak sempat narik KUN. Akhirnya banyak yang nggak bayar. Sehingga diajukan. Nah, tapi yang di atas masyarakat muslimin hafidhakumullah ta'ala, Anda percaya mereka bayar persenan? Saya tidak percaya. Saya nggak percaya orang-orang pusat seperti model-model yang seperti geng-geng tadi disebutkan ada 10 atau 4, 5 mereka yang bayar persenan, tidak. Dia mustahik, dia yang berhak menerima, bukan kalau dalam bahasa zakat muzaki, bukan dia. Nah, ini sebuah satu sisi ya kita kasihan. Satu sisi ya kita senang. Senang itu apa? Karena sebagai celah untuk dakwah agar mereka tahu bahwa di pusat sana sedang tidak baik-baik saja. Sedang tidak baik-baik saja. Saya kan sering cerita seperti itu. Mafia sokok menyokok. Mafia bantuan. Mafia tanah yang dikorbankan jamaahnya. Ada juga rekaman bab itu, sudah pasti kayaknya sudah nggak mungkin lah, karena ada permainan orang pusat juga. Yang nggak mungkin lah, tanah selebar itu, semahal itu, nggak ada permainan kong kali kong orang pusat itu nggak mungkin. Dan itu kasus lama katanya, baru diviralkan baru-baru ini sudah tahun 2014-an sana. Ya atas kecerobohan orang-orang pusat aja. Jadi rekaman itu tuh baru kemarin. Jadi jangan kemudian itu disimpulkan, oh senggawe JRK, senggawe mantan itu pengen rusak jamaah. Mantan itu pengen rusak jamaah itu artinya dirusak, lalu dibenahi. Dibongkar, dibenahi. Atau memang kalau memang dirusak, ya dirusak sesuatu yang jelek. Ya, kalau memang harus dirusak ya dirusak kepahamannya artinya bukan kepada personal fisik seseorang atau apa namanya harkat martabat, bukan. Kita masih menjunjung tinggi menghormati sebagai ukhuwah basyariah kita, ukhuwah Islamiyah, bahwa kita masih menganggap mereka Islam lah dengan segala kekurangannya, dengan segala kesesatannya. Jadi seperti itu saudara semua. Jadi kalau kita katakan bahwasanya di pusat itu hari-hari ini sedang tidak baik-baik saja, saling curiga dan mencurigai. Berarti kalau kemungkinan seperti ini terbelah menjadi beberapa kubu ini, kemungkinan juga ada yang nggak yakin memang dengan kebenaran eksistensi kebenaran jamaah itu sendiri. Jadi bahasanya kalau dulu pernah saya punya ada Bung Lon itu yang termasuk pengurus pusat itu mengatakan kita di sini ya gimana ya, pokoknya urip nih. Artinya ya kita bisa makan itu aja. Terkait masalah keyakinan kita sudah nggak meyakini itu.
terkait masalah keyakinan, no, kita tidak mau meyakini itu. Tapi ya karena memang faktor kita harus makan, kita harus punya tanggung jawab besar, mengopeni anak bojo bahasanya. Maka masyarakat muslimin hafidhakumullah ta'ala, kita akan melihat babak-babak selanjutnya. Nah, puncaknya nanti insyaallah sudah saya sebutkan kemarin, awal-awal dulu, nanti akan terjadi pemilihan amir. Ketika amir yang kedua ini, yang ketiga ini, kemudian beliau sudah saatnya untuk diteruskan atau diganti, nanti akan tampak di antara grup-grup itu akan mengusung beberapa nama-nama untuk dijadikan sebagai amir. Kenapa? Harapannya agar mudah dilobi, agar dekat dengan orang pusat, agar digulne proyek-proyek yang hubungannya dengan kepentingan-kepentingan pribadi saja. Ya dah? Lihat aja nanti, kita kan sudah bocori ada beberapa keamiran, ada beberapa empat kubu yang semuanya saat ini sudah dirintis. Ibarat negara sudah mempunyai partai-partai pendukung. Jadi kalau misalnya Islam Jamaah, Jokam 354, LDI katanya tidak mau berpolitik, sebenarnya politiknya yaitu. Ada yang mengatakan berpolitiknya Islam Jamaah, ya tidak berpolitik itu namanya. Jadi kapan berpolitiknya Islam Jamaah? Ya tidak berpolitik itu dia politik, sedang berpolitik di dalam sendiri. Begitu saudara semua ya. Salam bakal sehat, salam bakal waras, dan salam bakal selamat. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات